Sembari menunggu dikirim ke shelter di Bogor, Jawa Barat, ratusan anjing yang saat ini berada di karantina sementara masih dilakukan perawatan serta pengecekan kesehatan oleh dokter hewan serta Animals Hope Shelter Semarang. Shelter sementara atau tempat penampungan anjing di Semarang saat ini sudah mulai dilakukan pembatasan untuk menjaga agar virus yang dibawa anjing tidak menularkan ke manusia maupun ke anjing lain. Salah satu relawan Animals Hope Shelter Semarang mengaku, upaya pencegahan penyebaran virus sudah dilakukan dengan memberikan vitamin serta nutrisi makanan setiap harinya. Dari 226 ekor anjing yang berhasil diamankan, hingga saat ini sudah ada 20 ekor anjing yang mati karena terpapar virus cacing jantung serta virus parvo. Ya, awal mula dari tim kami dari Kak Kris itu mendapatkan info dari seorang informan. Lalu kami menelusuri, Kak Kris sudah menelusuri sebenarnya cukup lama. Dan akhirnya dapatkan info bahwa dari Jawa Barat mereka akan meluncur ke Jawa Tengah. Diperkirakan waktu itu sekitar jam 7 sampai jam 9. Kami standby di Tol Kali Kangkung karena itu merupakan jalur dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kami standby di situ dan kami baru menemukan itu mendapatkan ketika sekitar pukul setengah 10. Setengah 10 mereka baru sampai, ya. Tentu dengan ciri-ciri yang sudah kami dapatkan dari informan tersebut, walaupun sebenarnya tidak terlalu detail karena ada seperti plat nomor juga ada yang berbeda, tapi ciri-ciri angkutan yang biasa membawa hewan-hewan ini rata-rata semuanya sama. Nah, waktu itu lalu kami cek dan ternyata benar. Kami meminta jasa marga juga untuk bekerja sama membantu menyetop dan akhirnya dapat itu. Iya, kami koordinasi dengan pihak kepolisian sudah dari siang. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh informan? Iya. Apa terkait dengan kondisi anjing-anjing itu saat ditemukan bagaimana? Kondisi saat ditemukan dari awal kondisi sudah sangat tidak baik, sudah buruk. Rata-rata dehidrasi dan mengalami heat stroke karena terlalu panas di dalam. Di dalam ada, menurut dari tersangka kan ada 226, cuman ketika kami mendapatkan itu ternyata tidak ada 200. Kemungkinan sudah ditransaksikan di jalan sebelum masuk ke Jawa Tengah. Itu beberapa kami mendapatkan di dalam truk juga sekitar 11 ekor sudah meninggal. Kondisinya kurus. Berarti 226 itu Ya, 11-nya sudah meninggal. Meninggal dalam truk. dalam Kondisi terjerat leher, terikat mulut. Anjing kan harusnya kalau dia kepanasan kan untuk mengeluarkan hawa panas itu dia harus membuka mulut kan. Lah itu diikat tali dalam karung dan leher dijerat, kaki tangan dijerat semua. berarti ada luka kekerasan di situ. Iya. Berarti untuk yang seperti itu apakah ada berapa yang bisa diselamatkan di situ? Yang bisa diselamatkan waktu itu semua sih bisa selamat. Cuman dengan kondisinya yang memang sudah cukup parah. Rata-rata dari pemeriksaan awal hasilnya adalah mereka malnutrisi dan mengalami heat stroke. Ya. Dari Tol Kali Kangkung itu kemudian anjing-anjing yang sudah bisa diselamatkan langsung dibawa kemana? Langsung ke sini atau? Awalnya kami mendapatkan pinjaman gudang di daerah Kaligawe, tapi ketika paginya kami cek ternyata kondisinya cukup panas sehingga kami bawa ke sini. Sini sendiri bisa diceritakan Ya. di tempat khusus. Ya, ini tempat hanya untuk karantina sementara, jadi bukan shelter. Ini berupa rumah yang memang kalau saya bilang udah cukup layak untuk jadikan tempat karantina dan tidak berada di pinggir sehingga ketika ada anjing yang butuh bantuan klinik kami bisa langsung bawa ke klinik, gak kesulitan. Hingga saat ini ada nggak kendala dalam menangani anjing-anjing ini? Kalau kendala dalam menanganinya nggak ada karena teman-teman selalu support, kita saling bantu. Sejauh ini aman sih. Nah, kemudian langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh Animal Hope Shelter ini untuk pencegahan supaya tidak terjadi hal seperti ini? Pencegahan seperti apa maksudnya? Supaya tidak ada anjing yang diperjualbelikan lagi atau kita bisa mendapatkan info lebih lanjut dari informan-informan. Oh iya. Itu supaya tidak terjadi. Kalau dari AHS sendiri tentu kami tidak akan berhenti untuk mengungkap setiap kasus yang ada. Kebetulan ini adalah kalau bisa dibilang saat ini penangkapan yang terbesar dengan jumlah yang terbesar.
tapi kami tetap terus melakukan investigasi orang-orang lain, pihak lain yang masih memperjualbelikan itu. Ini anjing-anjing ini kalau mendapat informasi ini sebenarnya mau diapakan sih kalau waktu dari informasi yang didapat itu untuk dikonsumsi oleh para pembeli di luar sana atau bagaimana? Iya, kalau di awal tersangka bilang untuk berburu, tetapi sebenarnya kalau hewan-hewan untuk berburu tentu yang dijualbelikan adalah hewan yang sehat. Dan tentu tidak model diikat seperti tadi itu, karena rata-rata kalau sudah diikat mereka udah pasti mengalami masalah di organ, terutama karena heat stroke itu. Dan kondisi mereka bahkan ada yang hamil juga. Bahkan Dari 226 Iya. ditemukan ada? ya ada 3 ekor ya berarti ya. 3 ekor. Dan kondisinya saat ini Hari kedua ada 1 yang udah lahiran, lalu ada yang sampai sekarang masih di klinik untuk menunggu lahiran karena udah hamil besar. untuk vaksinasi rabies sudah dilakukan. Ya, kami dari tim sudah vaksinasi rabies. Nanti dari dinas juga akan melakukan vaksin rabies untuk anjing-anjing ini. Oke, dari ini sendiri ada ini nggak? Ada informasi atau ada edukasi buat masyarakat bagaimana sih caranya untuk menghentikan supaya bisnis perdagangan anak ilegal itu bisa stop berhenti? Ya, tentu yang pasti kalau ingin perdagangan anjing ini berhenti, masyarakat harus menyadari bahwa anjing bukanlah hewan ternak yang untuk dikonsumsi. Anjing adalah hewan yang biasa digunakan kalau orang zaman dulu untuk berburu, untuk jaga rumah, jaga pabrik, bukan untuk dikonsumsi. Dan hewan-hewan ini semua tidak melewati tahap-tahap pemeriksaan kesehatan. Terbukti sebagian besar hewan saat ini menderita cacing jantung, di mana itu sangat berbahaya untuk dikonsumsi pada manusia dan itu juga menular. Itu. Yang mau saya tanyakan Ya. untuk anjing-anjing ini nantinya mau dibalikin lagi ke sana atau ada penyaluran lain? Ya, secara prosedur sih seharusnya anjing-anjing ini kembali ke tempat awal yaitu di Jawa Barat. Karena yang pertama Semarang adalah kota yang bebas rabies. Lalu Semarang juga bebas wabah cacing jantung. Sehingga kalau ini terlalu lama di sini itu akan menjadi wabah di kota Semarang, itu yang kami takutkan. Ada kerjasama dengan pihak lain nggak kok, maksudnya apakah nantinya shelter di sana juga benar-benar bisa memadai atau bagaimana layak atau Iya, tidak? nanti yang pasti AHS kan sudah cukup lama terjun di bidang rescuer. Mereka punya shelter yang sudah mewadai dan sudah bersertifikasi. Lalu kami juga bekerja sama dengan DMFI dan JAAN. Jadi ada kerjasama juga dengan pihak luar negeri seperti itu? Ya, untuk JAAN biasa anjing-anjing yang sudah sehat, anjing-anjing rescuan ini akan kami kirim ke Kanada dari pihak JAAN. Berarti ini nanti nextnya tetap dikirim dulu ke Jawa Barat? Ya, untuk kami pastikan bahwa semuanya aman dan semua proses penyidikan polisi selesai. Setelah melalui proses pemulihan kesehatan di rumah karantina Semarang, ratusan anjing yang tersisa sekitar 206 nantinya akan dibawa ke shelter di daerah Bogor, Jawa Barat. Dengan ditemukannya penyelundupan ratusan anjing yang hendak dibawa ke Klaten, Jawa Tengah, diharapkan tidak ada lagi penyelundupan anjing untuk dikonsumsi. Heru Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.